Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat zuhur, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Selaku hamba Allah, mari terus dan terus kita mensyukuri nikmatnya. Salah satu upaya kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan selalu menjaga, memelihara agar seluruh ibadah yang sudah kita lakukan, tidak ada ibadah yang bernilai minus, tidak ada yang kena virus. Karena target kita di dalam setiap melakukan ibadah adalah sah secara syar'i, makbul, masmu' ataupun mardud, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu juga kita tingkatkan kualitas dan kuantitas daripada setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Selanjutnya kita selalu sering membaca salawat untuk Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita kitab Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim, alhamdulillah masih kokoh dan utuh. Sementara kitab-kitab suci yang lain yang mereka itu disebut di dalam Al-Quran dengan istilah Ahlul Kitab, kitab-kitab suci mereka semasa Rasulullah, mereka sudah menemui kitab-kitab suci mereka itu dirubah, digeser, ditambah dan dikurangi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Al-Quranul Karim masih utuh. Tetapi bapak-bapak dan ibu, kalau kita biarkan anak cucu kita seperti ini, kemauan dan kemampuan mereka tentang fahmul Quran, maka suatu saat nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Cupak dialiah orang pengalih, jalan dialiah orang lalu, labak katobalam padirabah. Artinya suatu saat kitab Allah Al-Quranul Karim oleh orang-orang pintar yang tidak bertanggung jawab, mereka akan berani mempleset-plesetkan, membelok-belokkan maksud daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Sementara anak cucu kita tidak punya dasar yang kokoh untuk itu, maka mereka sami'na wa ata'na. Tetapi ketika mereka dibekali dengan ilmu yang kuat tentang Al-Quran, maka mereka akan punya prinsip sami'na wa asoina, siapapun yang ngomong. Jemaah salat zuhur rahimakumullah, pada subuh ini beberapa makna firman Allah dalam Al-Quran yang barangkali setiap kita akan mengalami
dan sudah terjadi di tengah-tengah keluarga terhadap suatu kematian yang merupakan tradisi penyampaian daripada tuan rumah untuk namanya tabligh, namanya pidato, permintaan maaf, pelepasan mayat dan sebagainya. Ada satu hal yang terselip. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus terus belajar tentang makna kalimat wasiat di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Ilah. Makna kutiba itu perlu terus kita pelajari. Kalau makna kutiba pada ayat surah Al-Baqarah 180 itu sama dengan kutiba alaikumus siyam, maka orang-orang yang tidak melakukan al-wasiyah qabla al-maut atau qabla asbabil maut tentu akan berurusan dengan Allah. Tentu kita terus belajar. Kemudian yang teringat bagi saya ketika salah seorang mewakili tuan rumah untuk meminta maaf, ucapan terima kasih. Kalau di Padang ini ucapan yang dilakukan, yang disampaikan oleh tuan rumah, minta maaf kepada Bapak Ibu sidang pelayat. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terakhir, utang piutang. Ini dia. Yang selalu dan sering disampaikan, utang itu hanya utang kepada manusia. Pitih nama bilang, ameh nambah tai, padi nambah karung dan sebagainya. Bagaimana utang seorang almarhum atau almarhumah kepada Allah? Ini tanggung jawab siapa? Apalagi di dalam Al-Quran tentang warisan itu di ujung ayatnya itu mim ba'di wasiyatin audain. Persoalan warisan itu baru boleh dilakukan setelah seluruh wasiat diselesaikan dan seluruh utang sudah dibayarkan. Nah, utang ini tentu banyak. Kemungkinan pertama, mungkin saja seseorang atau almarhum itu utang kepada Allahnya dalam bentuk zakat. Semestinya almarhum ini sudah 5 tahun ini sudah wajib berzakat, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat itu, sementara hartanya banyak. Ini tanggung jawab oleh ahlul waris. Utang kepada Allah tidak dibayar pun tidak ada orang yang menuntut, tetapi merugikan kepada diri almarhum nanti. Itu satu. Kemudian nazar, utang kepada Allah. Mungkin ketika almarhum bernazar ketika dia sakit atau anaknya dan sebagainya, dia bernazar, tapi belum sempat dibayarkan, rohnya sudah dicabut, sudah meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Adakah suami yang bernazar diketahui oleh istri? Adakah ayah yang pernah bernazar diketahui oleh anak-anaknya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bisa saja utang itu dalam bentuk kafarat atau kifarat, denda, pelanggaran yang pernah dilakukan ketika suami istri melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan, dendanya puasa 60 hari. Tidak sanggup,
it'am miskin, memberi makan anak miskin 60 hari. Ada 3 kali pelanggaran, 3 kali 60, 180 orang, sekian kalau diuangkan. Sudahkah dibayar? Terus, belum lagi wasiat. Apakah pernah kita mempraktekkan penyaluran harta yang ditinggalkan oleh ayah kita atau keluarga kita tentang warisan? Kalau sudah kita lakukan, seperti apa pelaksanaannya itu? Dan sudahkah selesai wasiat dan dain atau utang itu dibayarkan terlebih awal? Apalagi Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, tidak ada yang bertanya tentang wasiat, tidak ada pemerintah yang mengatur itu. Maka dengan harta banyak terjadi para anak-anak bertengkar. Jadi kalau saya punya pendapat, ketika si ayah atau si ibu yang sudah umurnya 50-an, apalagi sudah 60-an, harta itu dihibahkan selesai. Anaknya ada 5 orang. Si bapak punya rumah 4, mobil 3, ruko 2, tapi masih atas nama dirinya. Bapak ini sudah di atas kursi roda. Mati ya pak anak bacaka kecek nan gadang dan berhak kecek nan padusinda di Minangko padusina banyak dapat. Nggak ada cerita ribut. Apalagi ada ketika si ayah itu menjabat, hartanya banyak berserakan di mana-mana. Di komplek perumahan ada rumah yang rumputnya sudah 1,5 meter. Kayu lah kadang-kadang. Tanya ke tetangga, kau lah berapa lama kau pak? Kau lah 34 tahun rumah kau tak adanya celik-celik di orang kemari tu. Tali duit yang telah mati. Kecil orangnya mantan pejabat itu dulu. Ya kadang-kadang keluarganya tak tahu. Jadi kalau kita aman dituntut oleh Allah, apalah makan seseorang yang sudah sakit 63 umurnya, sudah di atas kursi roda, nak habis ke kepiang 50 sehari. Lado bagaji pensiun 1.500.000 dah selesai, nan salabihan agihan ke anak wa aman. Kita dirawat oleh anak, daripada sudah di atas kursi roda masih bertahan dengan sertifikat atas nama ayah, semuanya ayah dan ibu-ibu. Anak lah mencela biasa. Ini yang sering-sering saya lihat di tengah masyarakat. Anak-anak yang bertengkar gara-gara harta yang ditinggalkan orang tua itu tidak jelas duduk tegaknya, mau kemana, mau seperti apa dan sebagainya. Terakhir, mari kita selalu semaksimal mungkin untuk melaksanakan tupoksi kita masing-masing. Sebagai ayahkah itu, sebagai suamikah itu, maksimalkan, laksanakan tupoksi kita masing-masing. Ilal liqa' ma'asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الصلاة